Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mandeben yang telah membuka acara ini. Sebelum kami lanjutkan, izinkan saya membaca susunan acara pada malam ini. Yang pertama, barusan pembukaan telah disampaikan dengan baik oleh Mandeben. Kemudian eh, yang kita tunggu-tunggu adalah presentasi beliau, yaitu Bapak Agus Sri Sultan Pamenan. Kemudian jika presentasi beliau telah selesai, kita mempunyai sesi tanya jawab. Dan yang terakhir adalah penutup. Oleh sebab itu, sebelum Ambo mengundang Bapak Agusri, izinkan saya membaca sedikit resume perjalanan karier beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Nama beliau adalah Agusri Sultan Pamenan. Beliau lahir di Padang Panjang, Sumatera Barat, termotivasi dari amanah gurunya Ibrahim Sultan Bagindo agar ilmu Pasambahan Tuwo ini diajarkan kepada generasi berikutnya dan tidak terhenti hanya pada diri beliau saja. Beliau telah mengajarkan Pasambahan Tuwo ini selama bertahun-tahun kepada berbagai kalangan di Padang Panjang dan sekitarnya. Beliau juga merupakan tokoh yang menjadi tempat berkonsultasi mengenai adat Minangkabau. Kepada murid-muridnya, beliau mengajarkan agar mempelajari Pasambahan ini dengan penuh keikhlasan dan komitmen yang tinggi. Karena dengan begitu, ilmu Pasambahan Tuwo ini akan berkah, mudah dan terbuka. Terbuka jalan menguasainya serta menjadi amal jariah ilmu yang bermanfaat bagi yang belajar dan yang mengajarkannya. Tanpa saya perpanjang keterangan ini, saya ucapkan terima kasih dan juga mempersilahkan kepada Bapak Agusri untuk mulai atas presentasinya. Silakan Pak Agusri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikallah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Sembah ke Allah, salawat ke Nabi. Tapatan runjangan ke seluruh anak kemanakan ngambo. Nembandanga di mana saja. Acara Pasambahan Tuwo dimintanya di Guru Ambo untuk mengajarkan kepada usia dan berminat saja. Tidak pandang bulu, tidak pandang suku, sia saja boleh. Sebab banyak mengecekan bahasa Pasambahan ku tidak bisa diparajai. Baam ku tidak bisa. Sedangkan bahasa Mandarin, bahasa Inggris bisa diparajai. Baam ku bahasa awak, bahasa Minang tidak bisa diparajai. Kan bodoh nak pada caciang. Itulah keceruan tu. Jadi dengan keikhlasan hati, karena ambo menjalan menaik guru ambo, insyaAllah siapapun yang kabar aja ambo tidak pernah bulu. Malahan ada murid ambo, orang Cina. 60 orang ambo maja, 3 orang yang bisa penyapui marapulai. Sebab di Pasambahan ko, kalaulah pandai menjapui marapulai, berarti ya lulus dalam ujian. Tapi kalau soal di awak seorang saja Pasambahanku, belum bisa menentukan bos awak lalu lulus. Mengenal Pasambahan Tuwo, ko mengkombokecian Pasambahan Tuwo, sebab dah ada di Minang ko Pasambahan sarman Pasambahan guru amboko. Artinya
Orang Minang mengecean, dia pangulu bentang adai, orang alim bentang kitab, adai itu sarak sajenjangan. Karena adai pesan di sarak, sarak pesan di kita pula. Tapi kenyataannya, tiok-tioknya pasambahan, mangko tidak dibukanya je nama Allah, je nama Rasulullah. Tidak ditutuinya je majelis kafarat. Majelis. Itu nama sadihan. Jadi itulah, kulit kadapik pakai kecek-kecek tadi, adonan binek baraja, ambo ajan, tanpa bajalan tak balik tapak, bawa tak kesing geluang. Itu wanalah ni ambo. Majam pasambahan tu kasia saja. Itu dan dapat baru ambo sampaikan kepada mandih nama semua. Tak lebih tak kurang, ambo minta maaf. Sebab nombor tu dari Allah, nang kurang dari ambo, nang sebab banyak kekurangan ilmu setantangan ikoko. Jadi pulang mak dulu lah pakai mandih. Sebab ambo baraja. Ya jo. Jo surang guru. Tak ada baraja mana lain. Jadi nak dapat ambo ajarkan ko, yo datang dari ambo. Satitiak nak kurangi sawari nak mau lawihi. Itu yang dapat berkeciang kemandeh nama semua. Jadi pentingnya pasambahan tu ko, ialah cara kita di Minang, gunanya di waktu anek perkawinan, di Kamalangan, Batagak Pangulu, Manaki Anggala Marapulai, Baralek Marapulai, Mampitaruan Marapulai, itu kegunaannya. Kalau jenis dan tingkatannya, kalau ambo majan ibarat orang sekolah. Ada yang pelajaran SD, ada yang pelajaran SMP, ada yang pelajaran SMA, ada yang orang sedang kuliah. Jadi bagi cek-cek orang tua, bacanjang naik, batang gua turun. Kok tak dapat dia pelajaran SD, mangko kebarajaan. Tapi kalau tak dapat dia pelajaran SMP, ia singgang SD itu saja lah baraja. Tapi kalau dapat dia kampe-ampenya sampai pelajaran kuliah, alhamdulillah. Tasuo pitu orang awak. Artinya mana? Kalau ini kita dahulu sama sunyo kilbalik, mau muasa walih, dia tak lalu di rumah. Dia lalu di surau. Apa yang diparajainya? Itulah pasambahan baraja agamu secara tuntas. Baraja wasile untuk pamaga diri. Sarato je capak-capak baru kecil-kecil orang tua. Kalau siang hari, nyo baraja batukang, baraja baladang, baraja ke sawah. Dapet dinyo ilmu nan tujuh tu, barunya boleh marantau. Dengan syarat, nyo meminta pokok ke orang gaiknya, hanya 7 hari makan. Tak lebih daripada itu. Lebihnya, jo kepandian itulah nyo. Mencari rata tangannya. Kalau lain tak kadian Allah, rasa kinya di negara orang. Untung-untung, bak pituah juri nantu, karatau madang diulu, babuah babungo malut. Marantau lah bujang dahulu di rumah paguno balut. Asinan lah. Ini mulai secara dari dasar. Apa yang diparajainya di surau? Sarman ini awak dahulu kan? Caliaklah. Ini awak dahulu. Menceliak contoh awak tentu kan sudah menceliak tuah tentu kita akan menang. Sarmannya Kati Al-Minangkabawi. Beliau menjadi guru di Masjidil Haram di bawah tahun 1900. Buya Hamka, Inyak Rasul. InsyaAllah beliau itu kesuri teladan dia orang Minang. Kalau setantangan agama. Lebih-lebih Syekh Muhammad Jamil Jambek
Nyo guru fikih di tanah Makkah. Muridnya tu mah Pak Atta, wakil presiden awak. Beliau dek mengerti tentang agama. Jadi tanda tanya dia awak. Wakil presiden, ba mengkuan 6 tahun beliau namuh mendudukinya. Sedangkan orang menjadi kepala RT sebarabui supaya jadi kepala RT sampai-sampai habis piti sekian. Ba mengko beliau 6 tahun namuh jadi wakil presiden. Itulah kepala jaran dia awak kecil-kecil tadi. Dek beliau paham juga kamu, ingat tahu juga kamu dah. Sebab Allah kalau elok jawab, tidak tahu juga kamu ada giahnya. Kepahaman tentang agama ada giahnya. Serban beliau tu. Sebab kalau di kecian, orang tahu agama, banyak orang Islam pun dan tahu juga agama. Tapi dia tidak sembahyang. Dah kecil-kecil orang tua. Lah biar cerdik, lah biar pandai. Anak didikan subuh pada awak kalau tak tentang tahu juga agama. Tapi kalau dia gih Allah, awak kepahaman tentang agama. Itulah. Bak kecil-kecil tadi. Allah sayang kawak. Allah bagi petunjuk kawak. Itu setentang agama. Kok setentang nadai? InsyaAllah. Saruman mukadimah ko. Di mana bumi dipijak, di sini langit dijujuang. Artinya, kama saja orang Minang pai, nyo nak mencari lawan. Sebab falsafahnya Allah. Lawan seorang terlalu banyak. Kawan 1000 orang terlalu seketik. Itu mengkonyo mencari sana. Dari surang ke dua, dari dua ke tiga, itulah setarihnya. Ibunya di rantau orang, badai sini nikutinya, tidak dipatahannya. Kalau seketik, dihormatinya. Nah, jadi itulah bisanya dihargai orang. Kok pelajaran pasilik tadi? Tasuojo pituah orang awak. Nan sabana silik ko, tidak di langkah 4, di langkah 10. Nan sabana silik ko di ujung lidah. Dek pandainya orang tua mengecek. Itu mah. Lama persantan manih pada gulu. Tapi kalau tidak pandai kita mengecek. Baik pada orang padu, padih pada sambilu di rangka orang. Itu nan dipakainya di orang tua. Dek karena beliau baraja. Sajak ketik di surau. Nang guru beliau itu mungkin dia teh ulama. Ia orang alim banyak. Sebab perbedaan badu itu Sarman katu pituah orang tua jo. Bajanjang naik batanggo turun. Dari sitan ke sultan, dari ngangak ke mama, dari datuk ke pangulu. Dari ulama ke orang alim. Dan di kecian tali, tungku 3 sejarah itu, alim ulama jadi pandai. Sayangnya orang kita nak mengerti tentang itu. Nan jadi pangulu, nan pandai badan pemerintahan, nan ulama ko sarenjang kena jadi orang alim. Kau dapatnya dituriknya dari ulamanya jadi orang alim. Amalannya kau bukan di dunia di balai Allah hendaknya. Dia kira hendaknya. Contoh dia awak, Saruman imam kita, Hasan Basri, Abdullah bin Mubarak, kamu orang menangang kajinya, inyo magi orang pitih, dak orang magiahnya pitih lo, bantu banal supaya tak kambang sunnah kau di beliau. Tapi yo, kecek-kecek Rasulullah jo, agama ko kalau nampak tuan baru, aneh nampaknya.
Beko akhirnya aneh juga nampak. Malahan kadang-kadang basarawa di atas tumi ya nampak tulang kariang mata kaki dari kecilnya takut kebanjiran. Bajanggui awak kecilnya menurut kambiang bajanggui lo cik. Sedangkan itu kan sunnah Rasulullah itu. Sudah tu contoh pasamban tu nan singke mau bacon kamande versi pendek pasamban menyuruh makan. Bismillahirrahmanirrahim. Ambo sampaikan salam kabake silang nama pangka karajo nama pokok ujung sambah yuk kabake stanbe. Talayang sampan ke tengah babalun-balun jo buyah riak memecah kiri kanan. Aluan membawa jauh piroman membawa ampia. Tumbuak galah kenapa tak entak sampai ke tabiang. Aka menjala bungu tibo bungu nak semua di pas mentiang. Banan sakar yang kena baca memisah kato kari sabui. Dimisahkan ibarat orang Batanun. Tarantang sutur dengan panang ukur jangkau dalam cukui bari balabeh na sudah turak na belum meluncurkan pihak diturak meluncurkan tinggal ditukang bakar aja. Sarundun galai jo cangkia besi kue jo adah pada meragam buade. Rupol samu kita lihat remal samu kita penang. Ya kepada idang ke tengah lain nak basantap isutan be 100 sekali nampai setempuh pulang sempurna suri. Lai ko kandak ke dibari pinta diperlakukan. Ikolah benar dilakukan ke pakai isutan be. Itu versi pendek tentang menyuruh makan. Versi panjang ukuran ikoko terlalu banyak ini, terlalu banyak konflik. apa so mau komande? Kalau ndak mau baca ni kau ndak timbul gunjanya. Bagak leh. Kari tarwin kau atau Silahkan diteruskan Pak, mungkin barusan ada yang bocor suaranya. oh, Tetapi mungkin silahkan diteruskan Pak. ya. Nah versi panjangnya menyuruh makan. Kau dalam menunggu kan contoh pasamban tu. Versi panjangnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrafil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad dan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Sambah ke Allah salawat ke Nabi. Sajak semula semua bakali rantiang bapatah pengulu berdiri dalam nagari. Mendirikan adat ipsako menakan cupak yang gantang madukan bari kepala be. Lampisan dibalik nantun, hujan dibari pohon panih dibari bahasa. Artinya silang lagi pangka karajo lagi apa pokok. Menurut sepanjang adat merunggoi sepanjang pusako jalan dua meturi kato ampe nama pakai. Disabui jalan dan dua pertama jalan karena Allah, kedua jalan karena dunia. Disabui jalan karena Allah, iman, Islam, tauhid, marifat, mengetahui sunat je para lum membedakan halal dengan haram kapia Islam nak bagi. Joko disabui jalan karena dunia. Sorak-sorai hiru biru bapupui besar unai baguang batalempong bapancak bameran lai. Joko dinok di mana tentang ketemu pakai. Pertama ketemu pakai, kedua ketua dahulu badapi, kampek, ketiga ketua kemudian ketua macari, kampek, ketua kemudian badapi. Yate ada yang pakai pisako dan burung-burung, latas semua pekerjaan. Pekerjaan itu 20 wajahkan doang. Satu pekerjaan baik, kedua pekerjaan buruk. Dikaji tentang pekerjaan yang baik. Basuh dihiliah semua dihiliakan, basuh dimudiak semua dimudiakan, basuh di tengah semua dipokorongan pekampuangkan. Bari kok kini lah basuh kami sidang pangkap pekerjaan yang baik. Di hari dan sehari tadi, di malam sama malam langkau. Allah bau jauh malapih yang ketik namun mata. Kau jauh untuk melapis suri, kau dakik datang untuk manggia. Baka mujuran kami. Jauh di saru di sultan latibo ampia diimbau sultan datang. Baju kau sultan datang. Kau turun dari tangga datih, kau naik lagi janjang di bawah. Batingkik janjang batapiak bandu ya. Kini duduk terselur di tengah rumah nangku. Kau panik lah parentiang kau palak Allah pelindungan. Karena saya siap sedia nak kemenakan kami metiang hilang ke tengah. Dilihat lah baru di pandang lah baroman. Ya hilang ke tengah.
Lain nak pasantap di Sultan 100 kali jalik Pais tampuh pulang sebelum surui. Lai ko kandak karibari pinta diperlakukan. Ikolah benar lalukan ke pakai Sultan 100 kali jalik Pais tampuh pulang sebelum surui. Itu versi panjang tentang menyuruh makan. Kawannya tu pasambahan minta pulang. Versi pendek ada, versi panjang ada. Ditaruh bodoh. Silakan Pak, silakan. Pasambahan minta pulang versi pendek. Di jalan Sultan je perundangan. Tapi sungguh pun Sultan nan tak imbau namun nan tak puji gala nan dituntut dalam saringe atau tak panggil dalam kikai. Maka sarapiknya lah niniak mama angku pangulu nang gadang masa tua. Bakar nula kemunjuran Sultan sidang napangka kartu napakok di hari yang sari tadi di malam semalam nangko. Allah bau jauh melapih ketik namun dua mata ko jauh untuk melapis surik ko dakik datang untuk mangkir. Bakar munjuran Sultan sidang napangka kartu napakok jauh di saru di tiba ampir limbau nak datang. Bajo ko dia lek nan datang ko turun dari tangga datih ko naik ada janjang di bawah. Batingkik janjang petapiak bandua kini duduk tercelur di tengah rumah nangko. Ko panik lah perhentian ko palak lah palinduangan. Ko makan kami lah bari nasi. Ko awih kami lah bari aja. Bakar kasih sampai dia mana lah pecah. Syria nak suruh gagangnya pinang lah nak tinggal di tampuannya. Walaupun kami Sultan Jati na suci jom kuning jadinya. Lai ko kandak keribari pinta diperlakukan. Ikolah benar lukan kebagai Sultan. Itu pasamban minta pulang. Versi pendek. Versi panjang. Maaf kalau tak panjang. Hidangan anak kanak nambung. Di jalan Sultan di perbiangan. Tapi sungguh pun Sultan nan tak jalan di perundangan maka sarapiknya lah niniak mama angku pangulu gadang sahabat tua. Nama pucuk cewang kalangit nama urik tunggang kabumi. Imam kati alim ulama di lingkungan orang cari pandai ahli saisi rumah nangkung. Saru ni tanah lantan maksudnya kelingkan barang. Hidangnya bodoh. Nama pucuk cewang kalangit nama urik tunggang kabumi. Itulah nanti ya. Alamu indah naraku. Dari Pak Nabal, Pak. Pelan-pelan saja. Nama pucuk cewang kalangit nama urik tunggang kabumi. Imam kati alim ulama di lingkungan orang cari pandai ahli saisi rumah nangkung. Panalukan ka pakai kita iyo wak itu nan tuwa juga. Hilang memang deh. Itulah. Lanjut. Lalamu banyak hilang memang dia. Tidak apa-apa Pak, lanjutkan saja. Ya. Mungkin dilanjutkan dengan slide berikutnya. Slide berikutnya. Ya. Paham deh? Dilanjutkan dengan slide berikutnya, Pak. Sarmam pasamban mengikuti etika agama Islam dan adat Minangkabau. Kalau Silakan. tak bau tadi seketik itu. Right, okay. Apakah dengan ini presentasinya sudah siap, sudah selesai, Pak? InsyaAllah. Oke. Ada aja yang kurang baru malik. Tapi serang hidang tu nyataan nampu. Oke, udah apa? Jom maaf saja ya deh. Hanya Oke. api Tuhan yang tadi jo kemana. Dia lalamu Yo. lupa dia banyak lah ragu. Yo, tidak apa-apa, itu luar biasa, Pak. Jadi Ya. saya bahwa ini maaf ya Ambo dek karena lama merantau Ambo tidak begitu pandai bahasa Minang. Jadi Iya. Ambo seketek kalau bisa Ambo pakai bahasa Minang. Luar biasa Pak, apa namanya? Sesuatu yang sangat apa ya? Saya menjadi terharu dan juga bangga bahwa bisa mengikuti acara ini karena yang diberikan tadi itu sangat luar biasa. Dari cerita tadi diceritakan saya sedikit singkatkan ilmu ini adalah ilmu pasamban tua yang sudah jarang dipakai dan Bapak serta guru Bapak ingin melestarikan Yo, itu mana ilmu deh? ini, melestarikan ilmu ini dan memberikan pelajaran kepada siapa saja dengan yang ikhlas. Salah satu murid beliau adalah orang Cina. Ya.
Karena persembahan tua ini tidak boleh terputus, maka beliau meneruskan ilmu ini kepada siapa yang ikhlas mempelajarinya. Pentingnya ilmu ini adalah untuk melestarikan adat dan budaya. Disebutkan juga bahwa tingkatan persembahan tua itu ada dasar, menengah, dan tinggi. Tak perlu saya uraikan dan tak mampu juga saya menguraikan, tetapi ulasannya sangat luar biasa. Yang saya tangkap tadi adalah filosof merantau. Merantau itu dipersiapkan oleh di surau ya, anak-anak laki-laki. Apa saja yang dipelajari di surau dipraktikkan di rantau. Itu adalah bekal yang diajarkan oleh nenek-nenek mama kepada anak-anak muda agar di rantau bisa menitipkan diri. Mereka ini siang hari belajar tentang dunia dan di malam hari belajar mengaji, belajar persembahan, belajar silat. Terbukti dengan belajar silat ini bukan hanya untuk membela diri, tetapi juga untuk bersilat lidah. Dan oleh sebab itu tidak heran apabila orang-orang Minang muda banyak yang menjadi diplomat karena mereka diajarkan dari sejak kecil untuk bersilat baik fisik untuk membela diri dan bersilat lidah untuk bisa menjabat jabatan yang tinggi karena pandainya bersilat lidah. Juga dengan ilmu yang diberikan yaitu di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung, di rantau mencari dunsana sekian. Jadi sebab itu sangat luar biasa. Mungkin bagi saya dan mungkin banyak yang lain ini adalah sesuatu yang belum dikenal ya, apalagi orang-orang rantau seperti saya. Luar biasa. Jadi terima kasih sekali Bapak atas presentasinya, dan mungkin apabila berkenan bisa dibuka sesi tanya jawab. Saya persilahkan bagi ada siapa yang bersedia atau yang ingin mengajukan pertanyaannya, saya beri kesempatan untuk bertanya baik melalui chat di grup chat atau melalui raise hand, dan juga mungkin bila ada pertanyaan dari pendengar Radio Gobi Minang juga tidak ditutup kemungkinan kita buka sesi tanya jawab. Silahkan jika ada yang bertanya, saya persilahkan dulu kepada ibu-ibu atau bapak-bapak yang berada di Zoom ini. Silahkan angkat tangannya dan izin bertanya. Oke, Mandesri Setiawati, silakan Mandesri untuk mengajukan pertanyaan kepada Bapak Agusri. Silakan. Oh, sebelum itu Mungkin Mandedian itu- tolong Ya, tolong saya baru bicara ya. Ya, Oke, sorry. ya, sharingnya slide-nya ditutup ya. 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 Kemudian setelah setelah itu Ibu, siapa tadi, Ibu Sri dulu atau Ibu Eva? Mandesri. Mandesri dulu. Oke, Mandesri. silakan Mandesri. Ya, Mandesri silakan dulu. Ya, baik. Makasih Mandetati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa malam Iko, Kito atau Ambo ya secara pribadi Baraja secara singkat dari penjelasan dari Pak Agusri. Terima kasih Pak Agusri. Mungkin ada beberapa yang Ambo ingin bertanya. Iko kan ada istilah pasambahan tuwo yang Ambo lihat tadi, pasambahan Iko yang disebut pasambahan tuwo kok mungkin diperuntukkan untuk acara-acara adat atau pasambahan yang secara resmi di dalam alek atau betagak gala atau musyawarah adat. Nah, apakah biasanya nang kita tahu acara-acara adat, musyawarah adat atau warale betagak gala itu kan lebih didominasi jauh laki-laki. Nah, yang Ambo ingin tanya, jawab Pak Agusri, apakah ada pembeda
dalam pasambahan iko antara laki-laki jo padusi ya, di dalam penyampaian dalam pasambahan. Karena kalau ambo tahu pun katanya tidak hanya untuk laki-laki saja, tapi ada juga untuk pondok kandung atau kaum padusi juga, orang muda. Nah, bisa ndak Pak Agusri bisa mencontohkan untuk karena kami kan kok mandi-mandi kok padusi lebih dominan gitu. Jadi perlu tahu juga kami pembeda itu dan sampah-sampahan apa yang mungkin secara adat atau wajib yang bisa perlu diketahui juga padusi Minang khususnya. Mungkin itu saja Mandi Tati, Sri, makasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. insya Allah baru saya dapat mau jawab. Artinya mana pasambahanku? Kalau saya suap, memang untuk laki-laki. Tapi untuk padusi, tidak banyak dong. Saruman, marapulai turun juga nak darung, disiram jobare. Itu yang saya tahu ambonya. Nah lebihnya tidak ada mau pelajari. Cuma saruman kecil ambo pernah ambo mengecek. Mungkin ke ibu nan sabanta ko. Konda ada orang baraja le. Ambo Muhammadiyah parusi ko. Untung-untung dari parusi diajarnya ke anaknya atau ke cucunya. Kalau ada laki-laki. Saranda-randa aja orang baraja ko 3 orang. Ampe juga. Melalui video call ko insya Allah. Ambo luang waktu. Insya Allah. Itu kalau untuk parusinya. Tapi kalau untuk menjapit marapulai, untuk malaki anggala, minta pulang, dan laki-laki ku lah istimewanya dia kamu. Ini jadi imam bagi parusi. Jadi nan parusi ku mesti menuri. Artinya benar, walaupun menuri, adalah kelebihan parusi ku. Sarugo di bawah tapak kakinya. Apa kecil Rasulullah? Ya Rasulullah, kasihan harus berbakti ya Rasulullah. Rasulullah menjawab, ke ibu engkau. Sudah itu Rasulullah, ke ibu engkau. Sudah itu Rasulullah, ke ibu engkau. Sudah itu Rasulullah, baru ke ayah engkau. Apa itulah kedudukan padusi di agama Islam maupun di Minangkabau. Sebab kalau ada orang Minangkabau, padusi ko nang kapasa ko indak nang gadi-gadi tu. Tetap mandeh nala bau mua. Ko bau mua ada 50 lah. Diri jangan dibujang salamai. Sedangkan padusi ko bajunya baju kurung, letaknya di rumah gadang di anjuangan tinggi. Ada sinanya baraja menuri-menurawang untuk ko apalah nang kadibuiknya lah nambah faidah lah. Itu mana padusi saya suat di Minangkabau ko. Kita laki-laki kalau lalu di muka rumah gadang tanpa ada misalnya kok kambing awak nak lepeh, kok jauh ya nak lepeh, baru awak boleh lalu di sini. Kalau sembarang lalu saja, saya tak temui kopiah nomor 40. Itulah orang tua saya suat. Tapi kini, dan zaman lah barali yang masuk lah batuka. Sekali ya kadang, sekali tapi yang berubah kecil orang tua. Saruman itulah tak kadiannya untuk parusi ini kok. Itulah dapat yang sampaikan mandeh. Oke, terima kasih Pak atas jawabannya dan mungkin himbauan ini mungkin nanti bisa dibicarakan di dalam 3M bahwa Bapak menyediakan waktu untuk memberikan pelajaran. Itu akan kita bicarakan di lain kesempatan. Kepada Manda Eva Kresna yang juga meraise hand untuk menanyakan pertanyaan. Silakan Manda Eva. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Mak Sultan Pamenan, Mande Tati, Mande Ben, dan Mande kesadonyo, ambo ndak bisa memakai video karena ndak memungkinkan, ambo sedang ndak berhijab, sedang santai di rumah. Pertanyaan ambo masih menyambung pertanyaan dari Mande Sri. Ambo sarjana sastra Minangkabau dari UNAN, angkatan kedua. Yang alhamdulillah pernah beraja jo angku
Datuk Raja Pengulu. Eh, Ketua Elkam di tahun 80-an. Jadi yang Yang di Bukit Suruangan. Datuk yang Raja beliau Pengulu yang dan Bukit Suruangan. enggak Datuk, yang Ketua Elkam Sumbar Mak Sutan. Iya. Eh, Nama beliau Idrus Hakimi, Datuk Raja Pengulu. Oh, Kami beraja aja beliau. Jadi nantakana di Ambo, waktu itu beliau mengatakan, Padusi Minang indak boleh naik balai adat. Ndak boleh satu jo dirape karena rape itu milik laki-laki. Seperti yang yang Sultan Pamenan tadi keciaan, Mak Sultan. Jadi kata beliau, Padusi ketika rape baik di rumah gadang atau di balai adat itu duduk di pangka. Di payuan ke Padusi iyo, tapi indak satu jankan satu pidato, alu, pasambahan, karena itu dunianya laki-laki. Makanya anak Minangkabau yang diajarkan di surau itu hanya laki-laki untuk pasambahan. Nah, lalu ada terjadi kini kan sekali aja gadang sekali tapian baranja. Bersih-bersih lah satu pulau baraja. Kok kemamparenai jamba lah namanya. Kok kamagi pidato pembukaan di kegiatan baralik lah namanya. Padahal saya tahu ambo mungkin pendek pengetahuan ambo serupa kecek Mak Sultan Pamenan tadi. Padusi hanya di ranah yang paling ketik ketika menyerak Barih Kuniang. Iya. Iya, Barih Kuniang. Barih Kuniang untuk marapulai nak daro baru ketika membawa mereka naik ke rumah gadang atau menurunkan mereka, barulah Padusi seketik alua kalau ke balua, dan laki-laki biasanya nak ada di situ loh. Artinya sesuai dengan pepatah adat awak, adat basandi sarak basandi kitabullah, Padusi indak dipatontonkan di hadapan laki-laki Minang loh. Memang Undo. Sebab ya. Ya lanjutlah Mak Stan. Betul itu kecil Undo. Memang tak dipatontonkan. Sarankan untuk kapasa saja nan padusi ko. Padusi dalam baumu, misal ko 50 kate, diriangkan oleh bujang salamai. Ndak nanggadi loh. Sedangkan letak padusi saja, dia tehanjung di rumah gadang. Misalnya, ada laki-laki untuk mencigok-cigok padusi saja, tanpa alasan. Soroman misalnya kambingnya hilang, jawinya lapeh, lalu nyersinan boleh. Tapi kalau ndak ada alasan itu dah. Ayo, kecil-kecil orang kini di tangan orang. Temui nyukupian barang pek peluah. Bantu mana lah mulia padusi. Di Minangkabau kau. Dia teanjuang letaknya Undo. Sudah tu. Kalau cara yang kamu kan soroman itu jo. Padusi kau lebih rancak salat di rumah daripada rumah saji. Tapi kalau ingin salat rumah saji, nan awak tak boleh melarangnya dah. Nan lebih rancak lain, nyo salat di kamarnya, ndak tanggung palunya tu dah. Cuma bagi kecek-kecek tadi lah, nan awak orang Islam ko banyak nan tahu juga kamu, indak paham juga kamu tu. Jadi pasuwo jo bagi kecek orang tua awak, jalanlah dia lihat orang lalu, cepatlah dia lihat orang pakantang, aliklah dia lihat orang datang. Nan awak indak menyukui ada istiadat awak le doh. Nan awak lebih maragui. Nan datang dari orang, standar engkang orang tu baraja kawak sesuat. Apa contoh? Ilmu orang barat tu banyak daripada orang-orang Islam datangnya. Bukan inyo madokan, tapi dia awak sesudah indak ada beliau, indak ada penaruhnya lain. Itulah mangko hilangnya. Sorban buyah di lautan jadinya lain. Sorban jo inyak kita, buyah amka, inyak jambe, Khatib Al-Minangkabawi, Siti Yunus pendiri Diniyah, dia ragui orang sesuatu tu, sermaninya jambe aku. Beliau sebelum jadi guru fikih di Tanah Makkah, beliau tu banyak ilmunya tu. Kecik-kecik orang kini ilmu hitam, ilmu kasar. Tapi dia Allah bagi hidayah sampai beliau menjadi guru fikih di Tanah Makkah.
Itu dah menjadi guru Pak Atta, wakil presiden awak. Kebanggaan awak tu. Saki-aki ayatnya paling bansai. Masa wakil presiden awak baik sarung mantua. Arancak rumah tempe minum kopi daripada rumah beliau di Tiga Walih tu. Bantu banalah beliau magiah pelajaran ke generasi muda. Masuk ujian di kecian awak jadi pemimpin tu lah. Kau jadi orang kayo, kau jadi orang terhormat. Enggak. Dia kira nanti picayo lah. Orang ni nak Mak, menjalankan amanah Allah kau. bertanya Ambo Ya, setiap lagi Mak Sultan Paminan. ya. Ah, sikap awak selaku yang lain narimo, lain mewarisi bahwa padusi tidak terlibat dalam pidato adat alua persambahan tu. Sementara kini ancak-ancak melebihi yang terjadi Mak Sultan Paminan. Jadi padusi lah satu puluh. Kalau ada acara baralik, padusi nan mapuk sedangkan nan janang tu biasanya laki-laki. Nan jadi protokol tu laki-laki di dalam adat Minang. Namanya janang. Nah, kini kan indak Mak Datuk indak pernah mau mendengar laki-laki nan mempersilahkan orang baralik, apalagi kalau baralik di gedung. Padusi na pantun-pantun, pidato-pidato. Kan jalanlah dia lihat orang lalu Mak Sultan Paminan. Memang. Apa yang sikap yang harus awak ambil Mak Sultan Paminan selaku orang yang mewarisi bahwa perempuan kembali ke fitrahnya. Iya awak Betul. menjalankan balik, tapi nang kamu Ya. kok orang laki-laki termasuk bapidato itu. Usaha awak selaku yang ingin mempertahankan adat terhadap munculnya wedding organization yang mengadakan pidato padusi di acara baralik serupa itu. Orang-orang WO kok sabana-bananya tabrak seluruhnya Mak Sultan Paminan. Ambo selaku sarjana sastra Minangkabau sebenarnya geligaman. Segalonya tabrak. Jadi nanti orang merasa makanya orang berjoget-joget bagi gini kalau apa anak daro berjoget. Sedangkan zaman dulu anak daro aku menundu mencari orang rami. Kemudian ambo tak kena etek ambo dulu adik ayah ambo baralik di Pasar Kambang pakai kacamata hitam supaya nak nampak matonya jelalatan de orang rami do. Sudah Ya. tu indah pilihan. Adanya main loan sentiangnya berang nenek ambo, mak gaek ambo. Awak gadi, awak anak daro. Dimbolah tu anak daro untuk mempelok. Kini anak daro inyo sendiri badak-badak dekat orang rami. Inyo sendiri mameko-meko dekat orang rami. Nah, kembali lagi ke pidato adat tadi. Bapak Samban tadi. Apa yang harus awak lakukan Mak Sultan Paminan? Mungkin iko yang perlu ambo diskusikan jo Mak Sultan Paminan dan mane-mane sadonyo. Bahwa jalanku memanglah dialih ada orang lalu. Cupaklah dialih ada orang panggalih. Segitu saja dari ambo Mak Sultan Paminan. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau ditanggapi Pak Agus? Aduh, Atau Sarman kata ibu-ibu tadi, insya Allah ambo tanggapi seketik. Beliau mengecekkan supaya awak nak bawa lihat kasa mulutnya. Kita orang Minang ko. Artinya mana kita mesti berfikir. Arti kata-kata Minang ko, iyalah. Orang berfikir orang Minang ko. Apa yang dipikirnya? Dan dipikirnya, lalunya balik di surau, nampak dia sarang tampu. Sarancak ko buruan tampu, baama ko basarang rendah. Tentu ada. Kok ulah di bawahnya, kok pasal di bawahnya, kok kalau di bawahnya. Itu yang dikecil orang tua. Kok ndak barado, tampu basarang rendah. Jadinya berfikir. Artinya berfikir. Kok ndak ada orang membuat dunia, kok kecil-kecil. Jadi, tidak mungkin. Jadi apa tujuan hidup dan sebenarnya? Berfikirnya, tujuan hidup dan akhirat. Sebab, pituah orang tua adalah, kalau makan suri cari di dunia aku, senang kau bawa pada awak.
Kalau anak saja dicari di dunia aku, banyak anak ya. Kalau kayu so dicari di dunia aku, adun tentu akan elok dia kira lah. Sebab kalau ada sombong sakadang biji zarah, dia awak, jangan kamu surga, bon surga so haram tu awak. Baitulah orang Minang tu fikir. Jadi untuk melestarikan kembali, yo, rasa payah menagaknya mandi. Kalau pandai ambo, balian, Syria kakaknya balian pinang ke tampuannya. Anak-anak sekolah dasar, aduan, surau tampe saruman orang tua para jahat tu. Spesial itu saja. Di luar sekolah nang kini ko. InsyaAllah barangkali kung tak karapik ninyo 100% jadi orang Minang ko. Kung 60% kay, syukur alhamdulillah. Sebab pasti ini. Tarati mo jadi leader orang sopan tu. Kalau lah tentu ninyo, bangga je jadi orang Minang. So, nyo pikir, nan dunia aku sandiwara aku nyo. Nan sabananya itu. Jadi itulah. Awak orang Minang kau kecil-kecil tadi. Kok kapal balik kapang kanya susuli. Cuma sian kau jadi komentator. Babalik ke surau kau. Babalik ke surau tu bukan mengaji saja oleh para jai, tapi lebih bacaan tadi. Baraja mengaji secara tuntas. Baraja bersilek. Baraja persambahan. Siang hari itu. Itu untuk bakanya di dunia. Kalau untuk akhirat, mungkin lebih didahuluannya pada itu. Bantu mana kita orang Minang kau. Sebab awak orang catia. 1000 hari di dunia, sehari di akhirat. Bau mua mandai 85 tahun, hidup di akhirat hanya 5 minit lebih seketik. Nama nak bandai kaja. Oke, luar biasa Pak Agus. Begitu penting ya pendidikan yang diberikan oleh orang-orang tua dulu di Surabaya sehingga anak-anak pada zaman itu mempunyai bekal ilmu baik untuk dunia maupun di akhirat. Terima kasih. Saya sapa dulu udah Afdal ya. Pak Afdal, beliau adalah anggota dari Minang Diaspora Global yang berkedudukan di New York. Pak Afdal, mana dia? Oh, Pak Afdal, apakah bisa sedikit berinteraksi dengan kami, Pak Afdal? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf video nggak bisa di video pro. Tidak apa-apa, ya. Terima kasih. Jadi, kamu baru masuk sama Mas itu tadi. Memang betul gitu Mas tadi. Bang kepada Jawa langsung. Ya kalau bagi ya kerja awak tu kerja pada alam. Yang dirimu itu banyak ada. Jadi ambil nanti dalam tahu pun mau video. Kalau balik cerita dia, kayu itu tampaknya dicampur orang salam. Kalau dicampur awak dah klik kayu langsung yang itu, awak dah tahu Rasul itu salam. Awak lah buat manggap sebenarnya biasa jadi. Makanya banyak ajaran awak pakai orang itu, orang dari tempat yang kalau dari jauh nampak, oh sarang si langsung dia. Jadi di dalam kegelapan nampaknya ada dia. Makanya di awak dipakai orang banyak dia akan lawak manusia ini. Contoh saja Surabaya saya lawak situ dipakai orang yang dalam bidang menghadapi di dalam di hari dalam mengenai pelayanan publik gitu. Awal Surabaya lawak itu orang pakai itu. Contohnya lawak kan maya mudik manik dengan murah. Gitu. Orang senyum itu risiko tu belanja di orang. Nampak kalau lawak pertahankan dari kecil itu stand tidak dipaham itu dia. Ini dengan rasa gue nampak ya sini dah basuh. Itu dijadikan saya untuk dalam bisnis. Ya awak enggak. Kita buang awak kadang-kadang mengenai saya apa itu kembali orang dia orang anak kembali nanti. Mari bisa mengikut begitu. Ada awak sudah pakai tidak menjadi pakaian sehari-hari. Padahal kan dituahnya kan yang berikut menteri pakalang itu. Jadi itu kalau orang itu the way of life. Bagus tadi
Ini lain tahu juga, tapi tidak paham. Ini mama-mama itu bilang, itu lah kan survei lah. Kalau mau besar itu berinteraksi dengan buatan mama kan. Ada kan sih gitu. Dinyo pesan hati sekedar pemain kartu pemain musik itu. Tapi tidak tahu bahasa turunannya. Nah, itu harus dijalihkan bagi yang pernah. Mungkin. Nah, banyak. Sudah aja. Sejak juga enggak tidak jadi gitu. Bangku kerja mana sih dan jauh alsuanya. Jadi kalau kita sering sih gini, jadi itu kerja bersama, kalau kita rumah itu bagi asli dengan perempuannya itu. Jadi kalau di wilayah itu salah satunya di bidang diaspora, itulah mengajak melihat membagikan berasal. Kalau orang tahu kan itu meyakini berasal punya waktu sebenarnya kami berpikir dari. Nah, kami loyang. Coba banyak orang menyadari diri berasal itu jadi bahwa masa di orang terdekat di suara ini dia banyak teori-teori Jawa ada itu dalam positif kehidupan dalam gaya dunia ekonomi politik sosial adalah falsafah hidup Bapak. Jadi Minangkabau itu pun jadi bukan ada tapi peradaban lebih tinggi. Kalau ada itu rendah, jadi kecil kedua lantai ada Minangkabau itu peradaban yang sangat tinggi. Kalau mau menambahkan diri seperti itu yang dengan Betawi sesuatu bagian jadi orang Minang atau Rantau itu kan banyak prinsip-prinsip sebenarnya. Rantau itu lebih banyak itu ada menguji di Jawa. Rantau sebenarnya pulang ke kampung saja. Nah, jadi maksudnya itu tuh dari yang diturunkan dalam hal ini diperlakukan rantau dan dulu buang pada begitu kan. Nah, rantau dan terus di Papua diturunkan. Jadi kalau itu kan tadi dikecilkan berasal rantau itu dibangun, Kampuang itu diganti ketua. Kampuang kira apa? Amal jadi di sawananya itu kajian itu banyak jadi itu adalah bahwa yang sebagian itu dari secara keseluruhan. Mama awak itu memisahkan tuh hanya berjalan beda sih. Tidak belajarnya karena kamu ditujuh jalan seorang itu, jadi sana kan tujuh. Kalau tabiat ini kebutuhan sekitar, tabiat lah, tunggal soalnya sih. Kali itu tuh jadi itu tanggal itu dari. Jadi mulai ambo itu nggak bisa lama jadi pandai kan minyak mama itu harus jalan kedua itu. Nah, itu saya sedikit ambo yang lebih kurang maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Afdal yang sudah berinteraksi dengan kami. Beliau berkedudukan di New York ya. Beliau adalah salah satu anggota terhormat dari Diaspora Minang Global. Sebelum kita melanjutkan acara tanya jawab ini, saya ingin bertanya Pak, apa itu namanya tadi bujang salama itu apa tuh Pak? Bujang Amo, salamai. amo udah tahu dah tuh bujang salama itu. Bujang salamai ko Yo, cucu dari gae Patanago. oh, Itu nam orang inya ni balanjo barang inyo mambawa. Itu yang dikecil bodyguard, bujang salamai. semacam bodyguard. Enggak, itu Bukan. boleh juga. Ya boleh juga. Kalau ada orang menggadai inya, mungkin inya dulu mati. Oke. Terima kasih. Iya lah benda. Ada nanti tinggal ada Yo. bo tadi. Abo, Ada nanti yaitu, tinggal. yo, Sa tantangan ko malia. Kita orang Samando ko. Sampai kini makaru arang ambo Jepang ulu. Tapi ambo mengalah saja. Apa na dipategang di mandi. Kalau menurut pasamban tu, orang Samando ko 5 orang. Yang pertama orang Samando Lapia Urua, orang Samando Kacamiang, orang Samando Langau Hijau, orang Samando Niniak Mama keciknya, dan cele orang Samando Bapak orang. Jadi kecik pangulu ko, nambah tu sebenarnya orang Samando Niniak Mama. Ambo mengecen indak. Ba mengko indak stadjenya. Di ambo mengko indak, kalau lah Niniak Mama jadi orang Samando,
Tidak mungkin. Awak jadi ninak mamak kau, awak pada biang kabau. Baralik sampai 7 hari 7 malam kalau saya suat. Kini kau awak jadi sama orang, duduk membelakangi bilik, mencari akan luar. Apa artinya? Itu tandonya kalau di pasang bantu ko, kuasa orang semando ko itu singa pintu bilik. Labiahnya kuasa rumah, jo kuasa penghulunya. Mencarinya kalaman. Kalau dipakai jo kuasa rumah je penghulu tadi, mungkin tercampaknya kedua. Abang tu no, abang tu mana? Apa dapat Oke, mana? terima kasih. Sebelum kita tanyakan, Ambo ingin berinteraksi dulu dengan Uda Asbi. Mungkin Uda Asbi bisa memberikan sedikit informasi kira-kira berapa orang yang pada saat ini mendengarkan Radio Gebu Minang. Dan nanti kita akan dapat jawabannya di Uda Asbi. Kepada pendengar atau peserta Zoom yang baru mengikuti, kami ucapkan selamat datang. Dan apabila bagi mereka yang mengikuti Zoom ini menginginkan sertifikat, bisa dimintakan dan dituliskan namanya di ruang chat sehingga nanti bisa dikirim. Mandeben, apakah Mandeben ada pertanyaan atau ada sedikit yang mau ditambahkan? Terima kasih Mande Tati. Terima kasih banyak Pak Agus Sri Sultan Pamenan. Ini benar sabana langka yang macam Iko, dan lagi itu sepertinya kita perlu Iko. Kami walaupun mandeh-mandeh begitu, tapi kerjasama seperti dengan Pak Afdal tadi ya. Mungkin kita harus menggerakkan. Ya, kalau enggak kita yang menggerakkan, siapa lagi? Jadi Ambo mengharapkan kita mengadakan mencari solusinya, rapi kita berdiskusi, bermusyawarah, acaranya. Kini kok tergantung cara, Kalau yang ahlinya, ya seperti apa yang ada kita pakai, sepertinya Pak Sultan Pamenan, Pak Afdal, dan yang lainnya. Jadi kini kok penting, dirasa penting untuk kita mengembalikan ke jalan ke surau itu. Dari sanak-sanak yang lain itu, di Facebook, di mana-mana, itu beliau selalu mari kita balik ke surau. Itu Allah ado yang begitu-begitu. Kini kita itu yang penting dari itu lain, yang penting daripada mengucapkannya, kita mengerjakannya. Bagaimana dan kapan kita akan laksanakan. Mungkin ini perlu kita tindak lanjutkan, kita bermusyawarah di belakang, sehingga di kemudian hari itu berikutnya kita bisa mengamalkan yang kita bilang tadi. Bagaimana melestarikan, mengungkit kembali yang sambahan lamu. Jadi begitu usul Ambo, Bapak-Bapak, Ibu Tati, terima kasih banyak. Dan kami mengucapkan terima kasih banyak atas persembahan dan pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan. Boneh-boneh itu Mande Sri Setiawati itu, beliau itu adalah pakar atau kurator dari adat dan budaya dari grup kami Mandi Minang Mancanegara. Barangkali begitu dari kita. Kalau ada pertanyaan lagi yang mungkin waktunya tidak cukup di sini, kami akan menerima dan nanti kami kirimkan jawabannya. Nanti itu kita minta waktu menutup ya, mungkin belum kita tutup, kita minta doa mungkin dari Pak ini juga ya, Pak Sultan Pamenan, insya Allah. Begitu aja Mande. Oke, terima kasih Mandeben. Sebelum kita sampai kepada acara penutup, mungkin apakah ada dari pendengar Radio Gebu Minang yang mengajukan pertanyaan? Udah Asbi? Kalau ada masih kita tunggu, kalau tidak ada kita mungkin pertanyaannya bisa diberikan melalui Radio Gebu Minang dan nanti bisa disampaikan dan bisa dijawab oleh Pak Sultan. Apabila tidak ada lagi yang ingin bertanya atau memberikan reaksinya,
Halo, masih ada yang akan memberikan? Pak Afdal masih mau memberikan? Oke. Bagaimana yang lainnya? Apakah sudah cukup dengan sesi pertanyaan ini? Tapi saya itu ada satu aja sedikit tambahan. Ada sedikit lagi? Oke, silakan Pak Afdal. Tapi suaranya agak sedikit gaung ya. Cuma mungkin Iya, didekatkan iya. dari mic ya. Oke, silakan Pak Iya, Afdal. Ya, jadi tadi sebenarnya ini satu lagi bisa bicara dulu itu kalau bicara dulu cabang itu adalah di mana orang Indonesia yang hidup ya. Tapi kalau bisa bicara ramahnya ya di Sumatera Barat. Jadi ini dua perspektif yang agak berbeda, tetapi pendekatannya ini harus misalnya dalam mereka itu dari lebih dari ikan. Tapi konsepnya tuh di Minangkabau itu ada selatan panjang. Jadi Surimana asal itu sama musim jauh. Jadi dalam penerapannya itu kalau ada CPIP ini kan, jadi itu perlu tak bisa dijaga di Minangkabau. Tadi awak balik kasurau itu dalam bukan bentuk fisik, tapi dalam bentuk secara filosofi. Jadi surau itu di kampung itu di lingkungan itu. Dia tahu tapi cara pemikiran konsep surau itu yang ditransformasi buat nanti. Itu perlu dipikirkan. Jadi kalau bicara surau, dia bentuknya super minang, sekali pakai. Tetapi di luar Minang bagaimana? Nah, sementara awak di suasana lain itu adalah baru siang kali ketokek, malam kali pasalang. Awak sudah pernah tahu. Nah, mencari itu surau itu sampai maksudnya adalah bukan surau hanya syarat, tapi surau dalam total. Aku roh surau itu bisa diaplikasikan di kita. Itu tambahan. Jadi itu sih lebih panjang. Itu kalau bicara itu dari panjang mana atau jadi itu sementara itu sudah tambahan. Dia kan betul sambung. Bagaimana awak dan dua, bagaimana awak dan dua semua. Nah itu konsepnya. Demikian itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih udah Afdal. Udah Afdal ini juga penggiat budaya yang aktif ya, sekeluarga dari Amerika. Mungkin kita sebagai orang rantau yang ingin berkontribusi, mungkin kita bisa suatu saat Pandai Minang Mancanegara dengan Pak Afdal bertukar pikiran untuk bagaimana sebaiknya hal-hal ini bisa diwujudkan di dalam prakteknya. Bagaimana Manda Ben mau memberikan usulan? Ya, sedikit itu poin yang penting yang bagus ya, yang usul oleh Pak Afdal tadi. Jadi di sini peran kita Pak Afdal, sebenarnya visi dari Mandeh Minang Mancanegara itu kan melestarikan keminangan adat dan budaya kita begitu ya, bahasa. Jadi sebenarnya Pak Afdal ini perlu kita galakkan gitu. Ikulah tujuan kita, ikulah yang beban kita yang orang rantau. Jadi sepertinya Kasurau pas betul sekali. Awak di Sikon tidak Surau, tapi bagaimana cara kita ini, walaupun itu tidak surau dalam hal fisik begitu ya, tapi kita mungkin Pak Afdal kita jadikan pertemuan Zoom ini sebagai surau begitu. Jadi kok sangat penting rasanya Pak Afdal. Kita ini deh, kita kerjasama. Ini tugas kita Pak Afdal. Mari kita kerja berbimbingan tangan begitu. Kami mandeh-mandeh Pak Afdal. Pak Afdal orang dari dulu jangan buat tahu deh. Itu. Jadi itu tuh seperti itu tungke bagi kami. Kita kerjasama gitu. Iya. Jadi mari kita bekerjasama. Kita jadian surau juo di Zoom di ini kita cara Dunia kita maya. di Zoom ini. Right. Insya Allah. Pak Afdal, kita akan meneruskan Pak Afdal nanti setelah ini diskusi kita dan beban kita ini insya Allah. Apalagi bapak-bapak, ini anaknya Pak Afdal ya, maaf ya. Itu beliau itu yang lahir di sini dan sekarangnya udah well known begitu ya. Itu anak Pak Afdal ini itu sangat mengikuti cara Minangkabau begitu. Yang kini itu tamat master pula di UK ya, di ini. Ya, di Amerika. Jadi itu right. Juga Pak Afdal punya anak laki-laki, right? Itu mungkin sebagai datuknya atau apa. Kita kerjasama, kita kuatkan itu Pak Afdal. Bagaimana nantinya? Insya Allah kita akan kerjasama dan rundingkan, diskusikan, musyawarahkan hal yang itu penting sekali itu. Terima kasih Pak Afdal, Pak Guru, Pak Manditati. Akan saya bacakan ada sedikit saran dari Pak Ikhlas, Ikhlas Project namanya, nggak tahu siapa bapaknya. Saran beliau perlu platform digital seperti Facebook, IG, TikTok,
dan semacamnya yang dibuat untuk sosialisasi pesambahan Tuo Iko agar bisa sukses diakses oleh generasi milenial. Mungkin adalah ide yang baik. Kita usahakan agar itu bisa bekerja sama Baik. dengan Pak Guru, mungkin bisa direalisasikan. Kami juga Mandeh Mina Mancanegara mempunyai website yang sekarang lagi dirintis. Mudah-mudahan nanti materi ini jika Mungkin diizinkan bisa kita pakai, kita tayangkan di sana. Bagaimana Pak Agusri? Apakah nanti bisa kita nanti diskusikan kembali. Terima kasih dari Ikhlas Proyek tentang sarannya. Dan dari Radio Gebeminang diberitakan bahwa sejauh ini sudah 97 orang yang mendengarkan acara ini. Terima kasih kepada Radio Gebeminang yang selalu juga mengikuti acara-acara kami dan terutama kepada Uda Asbi yang selalu menayangkan live acara ini. Bapak Ibu semuanya, apabila tidak ada lagi yang mau ditanyakan, mungkin kita akan tutup acara ini. Dan sekali lagi bagi mereka yang menginginkan sertifikat boleh menuliskannya di ruang chat ini ya, nama dan WA, alamat nomor mailnya WA-nya. ya. Nomor WA juga boleh ya. Saya Mohon doa. kira kenapa Pak? Kita minta doa, kita Ya, penutup, kita ya, minta kita doa. tutup ini dengan bersyukur dan terima kasih kepada tamu kita Pak Agusri Sultan Pamenan, dan dimohonkan juga untuk menutup acara ini dengan iringan doa. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setantangan penuti doa aku mandeh. Iya kecil orang tua je. Kalau mamai tentang bari, kalau malabang tentang kuat. Jadi kalau diambo datangnya doa mandeh ya, lurus saja. Tidak sampar no beku. Jadi mau minta siapa bisa di sana awak beliau lah mendoa. Ambo salah menuti acara aku jodoh apa lecek majelis. Itu je mandeh. Oke, terima Oke, kasih Pak. iya. Madeben mungkin bisa menutup acaranya dengan doa. Oke, sebisanya aja ya. Ya, Ya. insyaallah. Bikunyur tu, biku apa? Alhamdulillah, syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk menggali lagi poin penting dalam masyarakat Minang ini, yang mana Minang ada dengan filosofi adat bersandi syarat bersandi kitabullah. Semoga Allah menuntun masyarakat Minang dimanapun berada dengan mengikuti besandakan kitabullah. Semoga semua kita ini diberkati Allah dengan tuntutan dan diberi hidayah hendaknya, amin ya rabbal alamin. Semoga tujuan kami ini untuk kok mati kecah membangkit batang terendam. Semoga Allah membimbing kita, memberikan jalan untuk itu. Seperti bagaimana Allah telah membukakan jalan untuk kita memulai dengan persambahan Tuo Iko. Semoga kita masyarakat Minang ya Allah, semoga persatukanlah kami dengan ikhlas. Semoga kita Minang dimanapun berada dapat sebagai cermin begini masyarakat Minang yang bersandikan kitabullah, insyaallah. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Kita kasih. tutup dengan silakan, ya. Doa kafaratul majlis. Majlis. Subhanakallahumma bihamdi
Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf dari kami. Silakan Mande Tati. Oke. Terima kasih kepada semua yang telah hadir baik melalui Zoom ataupun melalui radio dan dimanapun Anda berada. Saya Tati West dari Belanda yang saat ini menjadi moderator, mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam membawakan acara ini ada kesalahan atau kekurangan. Dan oleh sebab itu terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin, sampai bertemu di acara selanjutnya. Mudah-mudahan acara ini akan kita adakan di suatu saat mendatang. Assalamualaikum. Pak, tidak lupa terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Pak Agusri, guru kami pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.